Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Alia dan rekan saya Haslinda. Kami dari kelompok 2 kelas PGSD 6D. Saya Nurul Amalia Alia selaku pemateri pertama akan menyampaikan materi mengenai karakteristik style sastra anak. Yang pertama yaitu karya sastra anak harus berada dalam jangkauan anak. Metafor dan citraan yang dikisahkan berada dalam jangkauan anak. Aspek emosi, pikiran, perasaan, saraf sensori, dan perkembangan moral diekspresikan ke dalam kebahasaan yang dapat dipahami oleh pembaca anak-anak. Yang kedua yaitu anak sebagai pusat penceritaan. Isi atau kandungan dan cara penyampaian cerita dapat dijangkau oleh pengetahuan dan pengalaman anak sesuai dengan perkembangan psikologi dan psikis, menempatkan sudut pandang anak sebagai pusat penceritaan. Yang ketiga yaitu keterbatasan isi dan bentuk pada sastra anak. Anak dan dewasa berbeda bukan pada hakikat kemanusiaan, melainkan pada tingkatan pengalaman dan kematangan. Jadi perbedaan sastra anak dan sastra dewasa berada pada tingkatan pengalaman, bukan pada hakikat kemanusiaan yang dikisahkan. Keterbatasan anak juga menyangkut mengenai bahasa dan cara pengisahan. Cerita anak harus didasari atau harus sesuai dengan perkembangan psikologi dan psikis anak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik atau ciri-ciri sastra anak dilihat dari beberapa segi. Setidaknya ada dua segi. Yang pertama segi kebahasaan, yang kedua segi kesastraan. Saya akan membahas yang pertama yaitu segi kebahasaan. Di dalam segi kebahasaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu struktur kalimat. Cerita anak pada biasanya menggunakan kalimat sederhana yang berupa kalimat tunggal, kalimat berita, kalimat tanya, ataupun kalimat perintah sederhana. Dalam sastra anak lebih banyak ditemui kalimat tunggal dibanding kalimat majemuk yang berupa kalimat pasif maupun aktif, kalimat positif atau negatif. Yang kedua yaitu pilihan kata. Sastra anak lebih banyak menggunakan kata-kata yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata yang digunakan lebih banyak menggunakan kata-kata konkret dibanding kata-kata yang abstrak. Penggunaan istilah dalam bidang tertentu jarang digunakan. Yang ketiga yaitu majas atau gaya bahasa. Sedikit sekali penggunaan majas atau gaya bahasa dalam sastra anak. Hal ini berkaitan dengan ciri pilihan kata yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sastra anak kata-katanya lebih banyak mengandung kata-kata yang konkret. Kalaupun digunakan majas, maka majas yang digunakan adalah majas yang sudah dikenal oleh anak. Misalnya majas personifikasi dalam cerita tentang binatang yang berperilaku seperti manusia. Yang kedua yaitu segi kesastraan. Dilihat dari unsur intrinsiknya terutama pada karya fisik. Dalam hal ini ciri itu dilihat pada unsur intrinsik utama karya sastra, yaitu yang pertama alur cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Cerita anak biasanya menggunakan alur sederhana dan berbentuk linear. Artinya, cerita anak hanya memiliki satu alur utama dan tidak bercabang, dan biasanya menggunakan alur maju mundur atau biasa disebut dengan alur linear. Setelah membahas mengenai alur cerita, selanjutnya membahas mengenai karakter atau tokoh cerita. Dilihat dari individunya, tokoh cerita anak dapat berupa manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan menggunakan peralatan rumah tangga. Tetapi apabila tokoh cerita anak berupa manusia, maka yang menjadi tokoh utama adalah anak-anak. Dilihat dari kompleksitas karakter, dalam cerita anak sering dijumpai tokoh yang berwatak datar. Nah, di mana tokoh berwatak datar ini tokoh yang dengan jelas bisa dikenali tokoh tersebut apakah dia baik atau jahat. Nah, pada cerita anak atau sastra anak jarang dijumpai
tokoh yang berwajah banyak. Nah, di mana yaitu tokoh tersebut memiliki unsur baik dan jahat sekaligus. Yang ketiga yaitu tema. Cerita anak biasanya memiliki tema tunggal, satu tema mayor tanpa subtema tema minor. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan kemampuan anak dalam menggali tema dalam bacaan. Pada umumnya, anak hanya mampu menangkap tema sederhana atau tema transparan. Misalnya, kebaikan akan mengalahkan kejahatan, orang jujur akan mendapatkan kebahagiaan, dan pahlawan pasti menang. Menerima, perkenalkan, nama saya Haslinda. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya. Nah, adapun materi saya itu menurut Surampait pada tahun 1976 mengidentifikasi 3 ciri pembeda antara sastra anak-anak dan sastra dewasa. Nah, 3 ciri pembeda itu adalah yang pertama unsur pantangan. Nah, unsur pantangan adalah unsur yang secara khusus berkenaan dengan tema dan amanat. Nah, tema cerita anak-anak ditentukan berdasarkan pertimbangan nilai edukatif walaupun persoalan-persoalan cinta yang erotis, seks, kebencian, kekejaman, kekerasan, dan prasangka buruk. Nah, kecurangan yang jahat serta masalah hidup dan mati. Contohnya dalam kisah Bawang Merah dan Bawang Putih, Putri Salju dan Cinderella. Yang kedua yaitu penyajian dengan gaya langsung. Nah, penyajian dengan gaya langsung adalah sajian cerita yang merupakan deskripsi secara singkat dan langsung menuju sasaran, mengetengahkan gerak yang dinamis dan jelas sebabnya. Nah, penyajian dengan gaya langsung pada umumnya berkaitan dengan penukuhan, pengaluran, latar, pusat pengisahan, dan gaya bahasa. Nah, yang ketiga yaitu fungsi terapan. Nah, fungsi terapan dalam sastra anak ini ditunjukkan oleh unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam teks karya sastra anak itu sendiri. Misalnya dalam judul petualangan Sunbeam dan memberikan informasi tokoh asing.